sawitur warenyang bargu dewa dimahi diyuna prajudayat narayana ewedam sarwam yat butam yasya bawayam niskalan niranjanu nirwikalpu nirokyata sudu dewo eko narayana natwitiosti kaskit tuam siwa tuam mahadewa iswara parameswara Brahma Wisnuscarudrasca Rusa parikirtita hampo karmaham padmo paposambhawa rahimampun dari kaksa sabahya yantara suci kaswamo suamem mahadewa sarwa pranihitan kara mamuja sarwa papabia palayaswa sadasiwa kesantawiya kayika dosa kesantawiya wajika mama kesantawiya manasa dosa dat pramadat kesuamo suamem santi 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 inggih puput matur suksma Pak Mangkusono. Baik, selanjutnya kepada pertanyaan berikutnya, 2 lagi ya. Saya minta ada 1 dari IPHB deh, Muda Mudi, dan 1 lagi untuk anak Pasraman. Siapa yang bisa bertanya? Ayo Pak Gading, sekarang udah Bapak nih, Pak Gading. Dan 1 lagi, anak-anak Pasraman ada keraguan atau ada pertanyaan? Ujung? Oh, ada bapak-bapak di luar. Oh ya, monggo. Jadi udah ada 2, silakan. Ada Pak Gading sama Pak Wayan Darmi. Dulu Pak Gading. Pak Gading dulu.
Nggih, Om Swastiastu, Pak Budiasnya. Perkenalkan nama Tiang Gading, Tiang dari program dari teman-teman pemuda. Tiang mohon izin bertanya Pak pada narasumber yang ringan-ringan saja Pak. Jadi artinya begini, tadi kan pemaparan Bapak itu sepertinya memang idealnya kita beragama seperti itu sehingga dalam bermasyarakat, contoh aja di Serang ini bisa guyup, bisa adem-adem saja kan. Tapi kan memang secara faktualnya di lapangan itu implementasinya memang sangat susah, sangat kompleks sekali kan. Jadi sekiranya hal-hal yang mendasar apa yang mestinya kita miliki setiap pribadi ataupun apa yang harus kita miliki sehingga kita bermasyarakat itu bisa enak kan Pak. Terutama misalkan di Pasraman seperti apa kan Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa ngasih arahan pertama untuk tiang pribadi kan. Sukses semua Pak. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Wayan Dharma. Saya dari Serang Kota. Terima kasih banyak Pak atas kedatangan Bapak di Pura Eka Wiranata ini. Jadi sesungguhnya mungkin saya sangat berharap PHDI Pusat memang sering-sering hadir di sini sehingga dapat memberikan pencerahan kepada kita yang di bawah ini, di mana khususnya kami atau saya pribadi yang mungkin jauh tertinggal tentang perkembangan tentang agama Hindu yang masih menganut Hindu Ortodoks. Yang pertama saya ingin tanyakan kepada Bapak masih berkaitan dengan konsep yang lama PHDI dan adat, jadi Dharma Agama dan Dharma Negara. Jadi bagaimana pandangan Bapak tentang keputusan dari Jaksa Agung 107 garis miring JA garis miring 5 garis miring 1984. Terus tindakan apa yang sudah dilakukan oleh PHDI Pusat dalam hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kurikulum ajaran anak-anak kita, baik itu dari SD maupun sampai di SMA, apakah sudah murni berkaitan dengan Hindu kita, ataukah masih ada yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang mau merusak atau mau mempengaruhi pemikiran anak-anak kita ke depan? Terus karena saya lihat juga di kurikulum yang baru ini Pak, terutama kelas 5 tentang pengertian daripada Atma itu disebutkan adalah percikan, yang benar itu kan percikan, tapi di situ disebutkan adalah sinar suci. Makanya dari apa yang ditanyakan sama Mbak Kus, saya pikir nyambung ke arah sana seperti itu. Karena berbeda, kalau memercik berarti itu lepas daripada sumbernya, kalau sinar berarti masih ada pada sumbernya. Nah, itu pemahaman dari saya. Mas Pak, tadi yang ini oleh Bukus juga terkait tentang bahwa Brahman, Atman, Aklebyam ya. Sesungguhnya Atman dan Brahman itu adalah satu. Nah, itu yang Bapak sampaikan tadi, bahwa itu tunggal. Betul, tunggal pada saat dia belum lepas daripada sumbernya kan itu. Kalau Atman kan sudah lepas Pak. Nah, sama yang Bapak jelaskan tadi antara udara di balon sama udara yang di luar balon. Betul, kalau dilihat bahwa di zat yang dikandung itu sama, tetapi sesungguhnya mereka sudah terhalang. Itulah Atman. Nah, seperti itu Pak. Apalagi nih, kok lupa aja guys.
Itu aja Pak dulu, dua itu aja tentang kurikulum sama ketetapan ini. Mungkin ke depan ada pertanyaan lagi, nanti saya susulkan lewat WA Pak. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Oke, matur suksema sekali lagi Bapak Ibu Semeton, adik-adik, jawaban saya mungkin tidak bisa memuaskan Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi disclaimer awal saya tetap berlaku bahwa jawaban saya mungkin, sangat mungkin bahkan tidak bisa memuaskan Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi ini bukan jawaban dari seorang tahu kepada seorang penanya yang tidak tahu. Ini hanya sharing pemikiran dari seseorang kepada seseorang yang lain, di mana kita semua sudah memiliki konsep, sudah memiliki pengetahuan masing-masing. Mas Gading sudah punya pengetahuan, Pak Wayan Dharma juga sudah punya konsep. Jadi kita sedang sharing saja. Belum tentu pemikiran saya lebih benar. Jadi ada saatnya nanti mungkin Pak Wayan Dharma yang jadi pembicara atau Pak Gading yang jadi pembicara dan saya yang menjadi pendengar. Karena kita semuanya sama. Hanya perannya saja yang kadang-kadang berbeda sesuai dengan tugas yang kita sedang emban gitu ya. Karena saya hari ini diundang di sini sebagai narasumber, maka saya yang bicara di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya, suatu saat mudah-mudahan Bapak Ibu yang diundang ke Cibinong, saya sebagai warga Cibinong akan duduk di sebelah sana dan bertanya Bapak Ibu yang di depan sebagai pembicara. Begitu saja. Tidak ada yang lebih tahu, apalagi kita berbicara tentang Tuhan loh. Tuhan yang cinta kok diomongin gitu kan. Seka sekali kita nih kadang-kadang. Ya tapi ya namanya kita sedang belajar ya, begitulah Bapak Ibu ya. Kita terima saja. Ini permainan dunia katanya. Bapak Ibu, jadi jangan serius-serius nih. Yang pertama Pak Gading, hal-hal yang mendasar sehingga kita bisa guyup, enak. Rasanya keseluruhan yang saya sampaikan dari tadi itu rangkaiannya sayang sekali Pak Gading tidak bisa dikemas dalam satu kata, apalagi diracik menjadi satu tablet. Sayang sekali lagi nggak ada resepnya. Tidak ada resep tunggal pula. Semuanya berdasarkan saling mempengaruhi, simbiosis, saling terkait gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan, semua hal baik yang bisa dilakukan, lakukan. Itulah yang mewujud. Karena nggak ada, kalau dibilang A saja, B tidak dilakukan, ya juga nggak terwujud. A dan B dilakukan, C tidak dilakukan, nggak terwujud juga gitu. Jadi ada 1000, ada sejuta hal yang harus dilakukan agar itu terwujud. Mulainya dari mana? Dari hal-hal kecil yang kita bisa. Hormati orang lain. Pasti di pasraman dimanapun terjadi perbedaan pemikiran. Problem kita yang paling sering adalah begitu beda pendapat artinya berantem. Egonya gede banget. Problem kita konon. Kita orang Bali ini terutama teman-teman yang dari Bali ya, dan orang Jawa yang masih bertahan dengan kehinduannya, itu artinya orang-orang hebat. Orang yang masih bertahan dengan kehinduannya adalah orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena begitu besar dulu, zaman Majapahit runtuh, begitu besar tekanan, begitu, bayangkan, zaman itu belum ada Komnas HAM coy. Bayangin, zaman itu, ya kan? Belum ada Komnas HAM, tiba-tiba satu budaya runtuh digantikan oleh budaya yang lain. Apa yang terjadi saat itu dengan leluhur kita saat itu? Bisa bertahan dengan kehinduannya artinya top. Tapi problem dari orang top adalah egonya gede. Nah itu memang Robinede gak bisa ambil baik-baiknya doang, jelek-jeleknya buang, gak bisa. Leluhur kita orang top, karena mereka orang top lah mereka bisa bertahan dengan kehinduannya di tengah kondisi saat itu. Anda bayangkan saat ini saja yang sudah ada Komnas HAM, ada polisi, ada macam-macam, kita bisa menghadapi situasi dilematis dalam hal perbedaan keyakinan. Bayangkan zaman itu, belum ada itu semua. Apa yang terjadi pada leluhur kita saat itu? Bertahan sebagai orang Hindu sekali lagi artinya top. Orang-orang top yang bertahan, yang menurunkan kita itu artinya selain top ilmunya juga top egonya. Sehingga kita memiliki kelemahan itu. Ketika kita beda, ego kita muncul,
berantem. Itu adalah kelemahan kita. Bisa dilihat hampir slide terakhir, mohon dicarikan. Nanti ada bagan, mohon dicarikan di slide geret saja ke bawah itu yang sebelah kanan. Di scroll ke bawah banget. Sepertinya atasan sedikit. Nah, ini udah kalau saya membutuhkan sloka contekannya di sini dinaikin, terus naik lagi dikit ketemu bagan. Nah, ini dia. Itu. Nah, itu. Ini yang harus dilakukan. Yang paling penting agar kita bersatu, damai, tentram ini. Apa itu? Sayanya kecil banget. Saya itu kecil banget. Setelah saya, ada lingkungan saya, organisasi saya, keluarga saya, teman-teman saya, lingkungan yang lebih besar dari kita. Kalau kita di Banjar berarti Banjar. Kalau kita di PHDI berarti Parisade. Kalau kita pejabat berarti di mana? Kalau kita jadi dirjen ya berarti uang induk keseluruhan dari kacamata dirjen. Paling sana umat. Paling ujung umat. Umatlah yang paling gede, jadi jangan sampai ego saya mengorbankan kepentingan umat. Karena kadang-kadang begitu. Karena saya berantem dengan teman-teman sesama guru pasraman, akhirnya pasramannya yang kacau. Bayangkan, saya dengan dia berantem kok jadi pasramannya yang kacau, di mana ininya? Kan kadang-kadang kita begitu. Si A berantem dengan si B di satu Banjar, jadinya Banjarnya ikut berantem. Oh, bayangkan, egonya gede banget. Nah, problem kita itu. Itulah kenapa tadi ada latihan meditasi, yoga, meluruhkan ego. Semakin kecil ego kita, semakin luruh ego kita, semakin banyak ruang yang kita berikan untuk orang lain. Semakin banyak ruang yang kita berikan pada orang lain, semakin kita bisa berdamai. Ada yang menceritakan, Bapak Ibu, dulu ketika saya jadi pembicara ada sebuah momen itu, Pak Dewo Palguna bercerita begini, bercerita tentang landak. Landak itu kan bulunya tajam-tajam tuh, ya. Pak Gede Palguna bercerita tentang tokoh kita yang mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Beliau salah satu tokoh yang sangat saya kagumi. Beliau bercerita tentang kehidupan landak. Landak itu hidup di goa-goa tuh, di goa bersama dengan teman-temannya. Tentu temannya landak juga, ya kan? Sesama landak. Mereka kalau kedinginan membutuhkan kedekatan dengan teman-temannya. Tapi sayang sekali bulunya itu kan tajam-tajam tuh. Kalau dia tidak bisa kendalikan bulunya, semakin dia dekat, semakin dia anget, tapi semakin dia berdarah-darah. Karena saling tusuk bulunya. Karena bulu landak kan tajam banget tuh. Memang dia diciptakan bulunya oleh evolusi semesta untuk memiliki bulu yang tajam-tajam. Ketika dia kedinginan di musim dingin, dia masuk ke dalam lubang, ke dalam goa, di dalam dia berhimpitan agar dia hangat. Tapi karena bulunya tajam-tajam, temannya berdarah. Dia juga berdarah ditusuk oleh temannya. Nah, itulah ego kita. Bulu-bulu landak itulah yang memisahkan kita dari orang lain. Terlalu tajam bulunya, terlalu tajam egonya. Itu dia. Di Banjar, si A berantem dengan si B, Banjarnya pamilu megerengan. Oh, bayangkan dia yang berantem berdua, kok Banjarnya tarik-tarik. Kadang-kadang begitu, kita ketemu kadang-kadang yang begitu. Di pasraman, di kelas, dimanapun problem kita itu. Rendahkan ego, berikan ruang pada orang lain. Ketika orang lain memiliki pendapat berbeda, terima saja bahwa pendapatnya berbeda, ya sudah, wes ben gitu. Terima, mau gimana, wes wayai ngono dari sononya udah begitu, ya terima. Terima, berikan ruang pada orang lain dengan meluruhkan ego. Itu pintu pertama. Pintu berikutnya makin advance tentu makin banyak ya. Tapi pintu pertama menurut saya itu gambarnya. Sayanya harus kecil banget. Saya itu hanya debu di semesta, merasa istimewa jadi manusia ini nggak ada tempatnya. Orang di semesta ini sekarang ilmu pengetahuan modern sudah mengetahui bahwa jarak antar satu planet di ujung sana dengan planet di ujung sana itu perjalanan jaraknya adalah 1 miliar tahun cahaya. Bayangkan. Cahaya berjalan selama 1 miliar tahun pirang kilometer, coba ditanya. Berapa biliar kilometer tuh jarak antara ujung semesta dengan ujung sana. Itu yang baru diketahui manusia.
Dan kita hidup di bumi yang gedenya hanya setitik debu. Dan kita hanya setitik debu juga di dunia ini, di bumi ini. Jadi nggak ada tempat untuk merasa istimewa, biar gua yang nomor satu, biar gua yang kepake, yang lain kagak, itu nggak ada tempatnya. Hanya kesadaran yang diliputi ego yang membuat kita seperti itu. Oleh karena itu mari luluhkan ego, berikan ruang pada orang lain. Itulah yang membuat hidup kita jadi lebih nyaman. Bagaimana kalau kita sudah memberikan ruang pada orang lain, kok